Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati kepada kita dari DPR dan UIN. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dengan keadaan puasa ya Bapak Ibu ya, dan insya Allah dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sahabat serta keluarganya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Fatihah. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih hari ini sudah bersedia untuk datang dan juga mendengarkan diseminasi saya atau pidato saya terkait dengan perwakilan dari Jawa Timur, yaitu dalam kegiatan pendidikan atau penggerak Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini pendekar itu Bunda Bapak Ibu ada hari ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pendekar, lalu yang kedua tentang analisis kebutuhan, lalu yang berikutnya rancangan, dan yang terakhir tentang video editing. Bapak Ibu, tentang program pendekar ini ya Bapak Ibu ya. Program pendekar ini itu singkatan dari penggerak Merdeka Belajar. Adapun alurnya itu yang pertama, pelaksananya itu ada BPGB Jawa Timur. BPGB Jawa Timur ini terletak di Pendem, kalau Bapak Ibu pernah tahu, itu masih Kota Batu. Lalu kemudian dari sini itu BPGB itu memberikan sasaran kepada guru penggerak di Jawa Timur. Kita melalui tahap seleksi Bapak Ibu. Kebetulan kemarin itu yang ikut seleksi sekitar 1.500, tapi yang lolos itu hanya 120 seperti itu. Dan ada pun tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi karena terkait dengan kurikulum merdeka. Tujuannya selain untuk meningkatkan kompetensi yaitu mendukung program Merdeka Belajar, kemudian peningkatan lingkungan belajar serta peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian, nah ini untuk wujud programnya Bapak Ibu itu selain si pendekar, ada joglo pendekar, kemudian widya krida pendekar, seperti itu Bapak Ibu. Memang ini istilah-istilah asing ya untuk kita, memang karena ini adalah istilah-istilah yang dikenalkan di dunia pendidikan, seperti itu Bunda. Lalu kemudian, nah awalnya itu kami mengikuti widya krida pendekar Bunda, yaitu pelatihan luring selama 4 hari di BPGB yang pernah saya ikuti kemarin. Kalau Bunda sama Bapak ingat seperti itu. Nah di sana kita itu nanti ada lanjutannya, yaitu yang bernama Among Krida. Jadi kita nggak cuma 4 hari di sana Bunda Bapak Ibu, tetapi kita juga dilanjutkan dengan Among Krida, yaitu kegiatan bimbingan secara online. Jadi kita sampai sekarang masih belum selesai kegiatannya karena kita masih Among Krida. Lalu ada yang namanya Krida Bakti. Nah, Krida Bakti ini tujuannya untuk mengimbaskan atau diseminasi kegiatan pendekar yang sudah dilalui kemarin itu kepada pihak-pihak lain yang terkait seperti guru-guru, seperti itu yang dibahas Bapak Ibu. Lalu berikutnya yang terakhir itu adalah Krida Karya. Jadi setelah kegiatan pendekar itu harus ada aksi nyata berupa karya, ini nanti yang akan disetorkan ke BPGB. Ini adalah tujuan-tujuan dari widya krida pendekar. Nanti bisa dikaji-kaji ulang lagi ya Bapak Ibu. Dan pendekar ini ada 7 jurus Bapak Ibu. Yang pertama itu jurus pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Lalu yang jurus kedua yaitu penguatan implementasi kurmer. Yang ketiga pengelolaan media pembelajaran berbasis audio video yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Lalu yang keempat pengembangan media pembelajaran Bigbook. Yang kelima pengembangan media portofolio digital. Yang keenam pengembangan pembelajaran asesmen atau pengembangan profesi. Dan jurus ketujuh yaitu pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Nah ini adalah salah satu beberapa dokumentasi ya Bapak Ibu ketika kami mengikuti kegiatan mendebat di BPGB. Jadi meskipun dekat Bapak Ibu kami harus menginap di sana. Akhirnya saya meskipun rumahnya di Wijo yang jaraknya 5 menit saja dari BPGB juga harus tidur di sana seperti itu.
Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi media pembelajaran. Jadi media pembelajaran apa sih yang kita gunakan seperti itu? Yang sekiranya itu bisa berguna dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba bikin sesuatu tetapi nggak ada filosofinya, nggak ada kebutuhannya, nggak ada tujuannya. Jadi kita yang pertama adalah mengidentifikasi media pembelajaran. Lalu dalam mengidentifikasi media pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita harus tahu yaitu kegunaan media pembelajaran. Apa sih kegunaan media pembelajaran kita yang hari ini kita akan belajar itu? Yang pertama, memperjelas pesan. Jadi media pembelajaran audio video itu tujuannya untuk mendampingi atau memperjelas pesan yang akan disampaikan oleh guru. Lalu yang berikutnya, mengatasi keterbatasan. Contohnya seperti ketika kita ingin mengenalkan kepada anak-anak sesuatu yang tidak bisa kita kenalkan karena membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan tempat lama, waktu dan lain sebagainya, maka video ini bisa menjadikan untuk keterbatasan itu menjadi tidak ada seperti itu. Lalu kemudian menimbulkan semangat, lalu memenuhi kebutuhan, dan yang berikutnya yaitu linearitas tujuan seperti itu. Ya ini ya. Ini adalah klasifikasi medianya seperti ini. Ada media audio, media cetak, ada multimedia, kemudian ada media visual dan juga media audio visual seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini tentang klasifikasi media pembelajaran menurut pengalaman yang diperoleh. Jadi yang anak itu membaca itu hanya 10%, kemudian mendengar itu hanya 20%, melihat itu hanya 30%. Sedangkan melihat dan mendengar itu 50%, mengatakan itu 70%, mengatakan dan melakukan itu 90%. Lalu berikutnya yang kedua, karakteristik media pembelajaran berbasis audio video. Jadi ada rekayasa waktu dan juga rekayasa tempat ya Bapak Ibu, seperti halnya yang selalu kita lakukan dalam membuat video seperti itu. Dan juga ada rekayasa animasi dan rekayasa konvensi atau rekayasa penyataan. Lalu berikutnya ini ada keunggulan dan juga kelemahannya. Saya rasa Bapak Ibu sangat paham gitu ya dengan kelebihan dan juga kekurangan dari audio video itu sendiri. Karena memang sekarang kan zaman kita sudah berkembang, sekarang kita ada di digitalisasi. Jadi video audio itu sangat mempengaruhi untuk kebutuhan guru di sekolah seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah tahap pengembangannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu seperti yang di awal tadi saya sampaikan, yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dulu. Lalu berikutnya kita merancang. Jadi setelah kita menganalisa, kita butuh apa sih ini untuk kelas kita? Semuanya saya adalah seorang guru olahraga seperti itu, atau saya seorang guru TK dengan tema ini, dengan topik seperti ini, apa yang saya butuhkan? Setelah dianalisis kemudian dirancang. Kira-kira rancangan seperti apa sih nanti video yang akan saya buat? Lalu kemudian yang ketiga membuat DPIM dan JM. Ini itu semacam RPP atau silabus kalau dunia kita. Jadi saya awal-awal mendapatkan jurus 3 itu berpikir begini Bapak Ibu, walah video setiap hari aku yang bikin video dokumentasi anak-anak di sekolah, setiap hari aku yang nge-share di grup WA seperti itu. Jadi pikiran saya itu, waduh pasti ini sangat mudah sekali begitu. Ternyata setelah saya masuk kelas Bapak Ibu, Masya Allah, yang namanya teorinya dalam pengambilan gambar, video itu nggak sembarangan. Jadi semua itu ada taktiknya, ada teorinya, kemudian ada caranya seperti itu. Bahkan ada RPP-nya seperti itu. Saya kaget juga, ternyata dalam pembuatan video itu yang beneran video pendamping ya, bukan video dokumentasi itu punya RPP, yaitu namanya DPIM dan JM seperti itu. Lalu berikutnya kita buat naskah, dan naskah ini itu sifatnya detail. Jadi apa yang ada di video itu detik hitungannya Bapak Ibu. Contohnya di spin 1 gitu ya Bapak Ibu. Lalu pembukaan, naskahnya apa dialognya gitu. Oh ternyata ini membutuhkan waktu 20 detik, yang ini 50 detik, yang ini 30 detik. Seperti itu, sering itu ternyata. Lalu berikutnya memulai produksi media, kemudian uji coba,
Nah, di dalam uji coba ini nanti dilihat oke apa enggak, kemudian ada revisi enggak gitu. Lalu berikutnya kalau sudah oke, dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, jangan lupa yang terakhir yaitu mengevaluasi. Ketika kita memanfaatkan di lapangan itu, video kita ini sudah efektif belum untuk dilaksanakan di kelas atau di sekolah seperti itu. Berikutnya, nah ini ya, yaitu analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran audio video. Jadi dari keadaan sekarang, kemudian kita mencari kesenjangannya apa, kemudian yang diharapkan apa dari video yang akan kita buat seperti itu Bapak Ibu. Nah ternyata tidak cuma datanya saja Bapak Ibu, tetapi juga ada teknik pengumpulan datanya. Padahal video yang kita buat itu kadang-kadang cuma berdurasi 5 menit ya kalau anak TK gitu tentang kegiatan apa. Tapi di sana ada teknik pengumpulan datanya juga. Nah ini berupa apa ini bisa dilihat di slide yang saya sebutkan. Jadi nggak cuma 1, 2 tetapi ada beberapa pilihan. Ini bisa dipakai semua, bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian materi yang kedua yaitu rancangan media pembelajaran. Pada materi ini Bapak Ibu, yang pertama itu kita menentukan jenis-jenis rancangan. Ada yang namanya rancangan tujuan, membuat tujuannya. Jadi kita nggak tiba-tiba bikin video ya Bapak Ibu. Kita harus tahu tujuan kita buat ini apa. Lalu berikutnya rancangan materi. Jadi materi apa yang akan kita sampaikan? Itu nanti akan dituliskan di RPP-nya tadi itu Bapak Ibu. Jadi kita bikin video itu jelas, nggak ngalor, nggak ngidul, nggak kemana-mana, jadi terkonsep dengan rapi seperti itu. Lalu berikutnya rancangan media, formatnya, pakai format apa, durasinya berapa, kemudian sasarannya siapa, itu harus tepat. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita bikin video untuk anak TK durasinya 1 jam, ngalah-ngalahin kita kalau nonton drama Korea, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya untuk rancangan pemanfaatan. Nah kira-kira pemanfaatannya itu apa dari segi strategi, model, metode seperti itu. Dan itu nanti semua juga akan ditulis di naskah kita dan juga di BPIM tadi atau RPP-nya audio itu. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Jangan lupa untuk melakukan berbagai macam evaluasi. Kemudian untuk penjabaran rancangan dan pilihan terlibat. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat pada slide ini ada DBIM, yaitu tadi garis-garis besar isi media yang saya ungkapkan seperti RPP, seperti silabus, kemudian jabaran materi, kemudian naskah media, lalu pihak yang terkait itu ada penulis naskah, ada pengkaji materi dan pengaji media. Jadi dalam pembuatan video itu kita nggak bisa sendirian, kita tetap membutuhkan kolaborasi Bapak Ibu untuk mengkaji naskah kita dan juga mengkaji media kita. Lalu ini namanya BPIM, itu ada tujuan, fungsi, dan manfaat. Kurang lebih seperti yang ada di mana itu RPP juga seperti itu ya, ada tujuannya, ada manfaatnya seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah unsur dan pedoman penulisan BPIM. Moga Bunda Bapak Ibu bisa dilihat aja. Lalu berikutnya, nah ini dia Bunda, Bapak, Ibu, ya Bapak, Mas, Adik, Mbak. Ada juga sinopsis dan treatment. Jadi sebelum kita melangkah itu kita harus menunjukkan sinopsis dulu. Kira-kira apa sih garis besar dari video yang akan kita buat seperti itu. Lalu berikutnya materi yang selanjutnya yaitu editing video. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi setelah kita tadi sudah belajar teorinya, kita udah konsep gitu, itu sudah cukup membuat apa namanya itu pemikiran yang dalam dan luar biasa. Sampai editing video ini itu juga kita terus konsep dengan maksimal, dan kita butuh banyak sekali energi gitu untuk nge-shot seperti itu ya Bapak Ibu. Nah dalam bahasa film itu ada beberapa kata Bapak Ibu. Yang pertama itu shot adalah potongan gambar, jadi kita asal ngerekam aja gitu, shot 1 begitu. Lalu kemudian berkembang menjadi scene. Scene itu gabungan beberapa shot yang sudah bermakna. Jadi sudah mulai kita edit kata-kata yang 1, 2, 3 action itu sudah mulai kita buang, kemudian kita gabungkan menjadi scene seperti itu. Lalu kemudian ada sequence. Sequence itu jumlah scene yang membentuk part cerita. Jadi ini sudah mulai membentuk. Dan yang terakhir ada yang namanya film. Nah film itu satu kesatuan yang sudah jadi,
gabungan dari beberapa shot, scene, dan sequence yang ada seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu klasifikasi shotnya. Jadi kita harus menentukan ukuran. Kita pakai long shot, apa pakai medium shot, apa pakai close up. Nah ini ada istilahnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat naskah itu sedetail itu. Jadi ini saya tunjukkan ya beberapa klasifikasi shot yang ada seperti itu. Jadi gitu Bapak. Jadi ketika kita scene 1 ya, kita membuat naskah. Kalau semuanya perkenalkan, saya adalah guru TK Islam Karisma, itu kan cakapan 1 pertama. Itu detiknya harus kita perkirakan, kira-kira berapa detik seperti itu. Lalu kemudian kita harus menentukan ini shot sama scene-nya apa gitu. Apakah medium, apakah full shot dan lain sebagainya. Nah ini adalah beberapa contoh atau beberapa seperti ini ELS. Coba dibuka Bunda. Nah ini namanya long shot ya Bunda. Ya Bapak Ibu. Nah ini ekstrim long shot ya Bapak Ibu. Jadi ekstrim sekali longnya dalam shot gitu, dalam mengambil gambar tuh dari jarak jauh. Terlihat semuanya subjeknya dari atas sampai bawah dan terlihat pemandangan kanan kirinya. Lalu berikutnya, next Bunda, yaitu long shot. Jadi kalau ekstrim tadi kan dari atas sampai bawah, kemudian kelihatan pemandangannya kanan kiri. Kalau ini namanya long shot. Nah seperti ini ukurannya. Jadi background belakangnya tidak terlalu tampak banyak seperti ini. Lalu berikutnya ini mid shot ya. Ini tuh artinya ini apa? Siku seperti itu. Oh kok ini siku? Bentar ya, bentar itu ya. Kenapa? Ya, jadi patokannya itu adalah dari ini. Ini namanya medium shot. Jadi kalau medium shot itu seperti itu. Iya, jadi kita biar nggak monoton dalam mengambil video seperti itu. Kalau ini medium close up. Jadi close up itu juga ada beberapa, yaitu medium close up. Jadi medium close up ini dia mengambilnya dari atas kepala ini sampai ya. Tadi berikutnya ada yang namanya close up. Dan ini lebih dekat lagi Bapak Ibu. Dari ujung kepala sampai leher bagian bawah gitu. Jadi semenjak saya membuat video ini Bapak Ibu ya, jadi saya punya tugas buat video gitu. Jadi saya tuh sekarang kalau nonton film itu nggak menikmati filmnya. Jadi saya melihat close up, itu medium close up gitu. Soalnya kan ada evaluasi yang nanti jadi belajar, jadi nonton film itu enggak. Nah ini namanya di close up ya, seperti itu gitu. Biasanya ini kalau di film-film itu di sinetron itu yang lebay gitu, jadi ada tangisan gitu. Nanti air matanya di syuting gitu, itu tujuannya untuk apa? Untuk membawa penonton itu ikut drama, ikut menangis seperti itu. Nah kalau ini ekstrim, ini semakin apa? Membuat lebay seperti itu ya. Jadi dia benar-benar di close up gitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dalam pengambilan gambar itu nggak asal ngambil gitu.
semua itu ada tujuannya. Jadi nggak tiba-tiba di close up, tiba-tiba di extreme close up, dan terus kamu popo kan nggak seperti itu. Jadi ada tujuannya. Oh, ketika kita extreme close up, kemarin saya bikin video cooking class gitu, menunggu. Jadi saya mau extreme close up biar audiens saya itu anak-anak bisa ngeliat saya lagi, atau presenter saya lagi menunggu. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu lah ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya low angle. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Next. Berikutnya kalau ini contoh dari high angle. Jadi kameranya itu diarahkan ke bawah. Lalu kemudian kalau ini normal angle, kalau tadi tentang angle-angle gitu ya. Jadi mungkin ini nanti bisa dimanfaatkan ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran atau mungkin bisa membuat video dokumentasi gitu. Nggak harus bikin BBIM gitu nanti pada saat pembuatan dokumentasi, tetapi cara-cara masuknya bisa seperti ini. Ini zoom in dan zoom out. Kalau ini dari arah vertikal dari bawah ke tengah. Kalau ini jadi dia menengah ke sebelah kiri Bapak Ibu. Kameranya jalan, kemudian audiens apa itu presenter atau objek kita juga jalan seperti itu. Ini dolly atau track in, track out. Ini mendekati subjeknya, Bapak Ibu. Kalau ini pedestal, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata teknik dalam mengambil gambar itu atau mengambil video itu gitu. Nah seperti itu, ada tekniknya. Kalau ini ARC, ARC. Untuk berikutnya ini jadi kameranya mengikuti subjek yang diambil. Kalau ini lead, jadi kamera yang diikuti oleh objek yang diambil. Kalau ini frog eye. Yang ini bird eye, banyak yang habis frog sekarang. Iya, jadi frog eye tadi itu dari sudut pandang kata gitu loh. Kameranya itu memposisikan jadi matanya kata. Kalau ini posisikan gitu jadi matanya burung. Jadi itu tadi Bapak Ibu apa namanya itu tentang sosok yang kita pelajari kemarin di Merdeka Jurus 3 seperti itu. Oke, sampai di sini. Ini tadi sudah ya, yang tadi Bapak Ibu lihat di apa namanya itu di tayangan yang baru saja dilihat. Ini juga sama. Istilah
istilah-istilah klasisi gambar, ada yang namanya cutting, perpindahan gambar secara potong-potong, ada dissolve gitu, ada fade in, fade out. Dan itu kemarin kita pada saat pelatihan pendekaan itu juga Bapak Ibu, kita wajib menggunakan nggak semuanya, cuma kita wajib tahu dan kemudian kita praktek dalam satu hari itu, begitu. Lalu berikutnya, nah ini ada juga tulisan pada layar ya, istilah-istilahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama ada caption, itu semacam gambar grafis atau teks seperti itu. Kemudian credit title, tahu ya Bapak Ibu ya, yang biasanya di akhir-akhir itu. Kemudian superimpose, teks muncul menumpuk gambar, itu ketika ada yang tiba-tiba informasi yang perlu ditekankan seperti itu. Sama teks gitu, yaitu teks yang muncul dan berjalan gitu. Sering ya kita lihat ya begitu. Nah ini kemudian untuk aspek suara, narator itu membaca narasi nggak terlihat biasanya pada suatu hari gitu, tapi orangnya nggak ada. Lalu presenter itu tampak di video, dia membawa acara. Lalu ini ada sound, yaitu suara asli. Ada sound effect itu kayak bunyi-bunyian gitu ya, bunyi petir, bunyi hujan, bunyi air seperti itu. Kemudian off screen, yaitu pemain atau presenter yang tak terlihat, namun suara yang terdengar. Biasanya ketika kita menunjukkan kayak kemarin saya ya, ambil bahan dalam memasak untuk ubi ungu begitu, itu yang diperlihatkan hanya alat-alatnya saja. Presenternya tidak terlihat, tetapi tetap bersuara seperti itu. Nah ini ada beberapa tips editing ya begitu. Yang pertama, hilangkan bagian yang tidak perlu. Jadi hal-hal yang tidak menarik begitu itu nggak usah dimasukkan ke dalam frame, atau kira-kira frame itu nggak usah terlalu panjang-panjang yang monoton. Orang jalan biasanya cuma 3 langkah, kalau kita buat sampai 15 atau 20 langkah itu kan kayak bagaimana, nah itu bisa kita saring lagi seperti itu. Lalu kemudian batasi durasi maksimal 1 shot itu 10 detik. Jadi ketika ada percakapan di selamat pagi, perkenalkan saya Nanda, saya adalah seorang guru TK di TK Islam Karisma, Jalan Perumahan Tirta Sari. Itu kalau bisa dibagi, jadi hanya 10 detik saja. Perkenalkan saya Nanda, saya adalah guru TK Islam Karisma. Saya di Karisma semenjak tahun sekian-sekian. Nah itu berhenti dulu, 10 detik. Meskipun itu naskahnya kita masih lanjut, itu kalau bisa kita sudah ganti posisi, ganti scene, ganti itu pergerakan. Kita batasi hanya 10 detik. Itu untuk membuat pemandangan orang yang menonton itu menjadi indah gitu, nggak posisi menonton seperti itu saja, bosen. Lalu yang berikutnya, perhatikan detail dalam tiap shot gitu. Kemarin itu ya Bunda, saya coba beri beda karya maksud saya. Setelah syuting kayak bagus-bagusnya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata setelah dilihat, nah kok ada selang geletaan, musik bocor ya, tiba-tiba loh itu kok ada Pak Tani lewat gitu videonya itu loh Bapak Ibu. Terus ini presentasinya mau saya ajak syuting lagi itu sih mogok. Jadi kemarin saya mengumpulkan apa adanya dan ternyata ya alhamdulillah gitu, masih bisa diterima kayak gitu. Mungkin karena pemula ya Bapak Ibu jadi dimaklumi. Ya kok bocor, terus ada Aiko dijemput kan sore-sore. Ada sebagai motornya Aiko di mamanya, Masya Allah seperti gitu. Belum lagi ya kayak suara-suara mobil lewat gitu. Terus kemarin saya kan juga dikasih buku pada saat anak-anak SD pulang itu ada suara bapak Alia dijemput gitu. Kakak gitu. Ternyata kita harus memperhatikan. Oh jangan jam segini, ini jam rapi gitu. Oh jangan jam segini gitu. Terus kemudian kita mau syuting di sana, saya kan pilihnya siang karena kan saya harus mengajar dulu pagi, maksudnya kerja siang. Lah kok panas tantang pada saat puasa. Akhirnya ya sudah kita ganti tempat dulu, kita cari yang indah gitu. Itu saya ngajak dosennya sama adik saya sebagai presenter. Akhirnya kita ke Gazebo. Katanya adik saya nggak ada tempat lain lah, aku mangap nggak mau masuk. Ternyata harus diperhatikan juga seperti itu. Lalu akhirnya sudah mendung, ayo kalau gitu kita syuting di depan sekolahan lewat aku tuh di taman bunga yang buatnya bulan itu gitu kan ya. Kemudian kita udah mulai syuting. Ternyata di Masjid Al-Barokah itu soal apa namanya? Tarhim ya. Tarhim. Lah kok tarhim suaranya bocor terus ini gitu. Akhirnya kita selesai tarhim, azan. Ituan puji-pujian. Akhirnya istirahat lagi, gak jadi lagi. Terus
Sesungguhnya ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus benar-benar teliti, benar-benar tepat dalam memilih tempat, memilih waktu seperti itu. Udah ada? Kami dah kok beda juga ngomong. Anggu karet kok jago pengen. Sampai ngambilnya nggak yang ada batunya itu kan? Semua ada karetnya. Nah dicampur biar aja. Aduh kok karet. Teman-teman, makanan yang kita makan ini memiliki kearifan lokal yang istimewa. Ada makanan tradisional Indonesia yang kaya akan sempurna. Sekarang, mari